Kita bicara sebagai seorang nasionalis. Ini presiden kita loh yang lagi di framing. Oke, terlepas dari Anda setuju atau tidak, Anda suka atau tidak dengan Pak Prabowo, kita bicara kepala negara kita sedang di framing oleh majalah ini. Bagaimana jika saya menghadirkan POV yang lain? Sebenarnya presiden kita yang sedang dibully itu sedang mempertahankan kedaulatan negara. Jadi kalau kita perhatikan, cara mainnya Pak Prabowo saat ini adalah bagaimana caranya beliau bisa bermain dua kaki. Oke? Ini orang pinter loh. Pak Prabowo ini smart. Dia pingin bisa punya kedaulatan, bisa punya nilai tawar, dapat barang yang lebih murah. Kalau Amerika mahal, diambil dari negara yang lain. Tapi pada saat itu kita melihat bahwa terjadi perjanjian untuk membeli 150 juta barrel minyak oil supply Russia ke Indonesia dengan harga khusus, harga yang lebih murah, untuk cost yang lebih baik. Ini Pak Prabowo cinta sama negara. Di satu sisi, Pak Prabowo berangkat ke Amerika dengan memperjuangkan menurunkan tarif 32% ke 19%. Pada saat itu Pak Prabowo juga dihujat, tapi karena yang hujat kagak ngerti bahwa sebenarnya 32%-nya dihajar tinggi karena Indonesia tidak belanja banyak kepada Amerika pada saat itu. Bagaimana jika ada POV lain yang hampir semua influencer terlewatkan, bahwa Indonesia dihajar karena sedang mempertahankan kedaulatan negara. Sinyal geopolitik pertama pemerintahan baru dalam 24 jam setelah dilantik, 20 Oktober 2024, H+1, Menlu Sugiono terbang ke Kazan, Rusia menghadiri KTT BRICS. Dengan dia masuk ke BRICS itu, menciptakan percikan awal terhadap apa yang terjadi sekarang. Ketika Anda dulu mengagung-agungkan beliau, sekarang Anda balik badan dan menghujat Pak Prabowo. Come on, right? Saya jabarkan satu-satu sekali lagi. Jadi, BRICS ini adalah kumpulan orang yang sama-sama mau ngebuang dolar di sini. Satu hari setelah dilantik, Pak Prabowo join kepada BRICS. Pada saat yang bersamaan di era 2024, Pak Prabowo deal 150 juta barrel minyak ke Rusia dan bergabung dengan BRICS. Jadi sudah gabung BRICS, beli minyak 150 juta barrel ke Rusia. Wow. Purbaya menolak pinjaman 25-30 miliar dari IMF tahun 2026 April. Dan kalau kita lihat sekarang rupiah melemah ke 17.668 dan bahkan menurut Astronaci bisa ke 18.220. Akibat bulan April kemarin pinjaman IMF ditolak. Dan muncullah seorang tokoh baru yang disebut namanya Mr. MSCI. Dengan alasan bahwa saham di Indonesia itu nggak transparan, free float-nya rendah. Agendanya apa? Masalah 18 saham Indonesia dikeluarkan dari MSCI. Sampai detik ini, rebalancing nggak kelar-kelar, dibanting terus tiap hari. Jadi pada dasarnya, final verdict-nya, kalian yang tentukan. Ini adalah the untold story yang belum dibahas, tetapi kalau kita mau melihat secara fair, ada POV lain. Mereka berdua dan pemerintahan kita sekarang menjaga kedaulatan negara. Namun, bagaimanapun, kita bukan negara maju, kita bukan negara kuat, kita bukan negara dikuasa, tetap kita dikontrol oleh orang-orang yang kuat itu. Dan menurut ada tangan-tangan yang jahat yang sedang mengontrol Indonesia dan mengunci gerak presiden kita dan mengunci kedaulatan kita untuk tidak bisa kita bergerak dengan bebas, dan sebagai konsekuensi market kita, ekonomi kita diporak-porandakan. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain. Tiap hari mengeluh, tiap hari komplain tidak akan mengisi piring nasi Anda, yang ada Anda makin sedih. Mulai hari ini saya undang pada Anda bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Kita doakan pemerintah kita bisa kuat, kita semua bisa melalui badai ini, dan pada akhirnya habis gelap terbitlah terang. Tuhan memberkati, Indonesia bisa bangkit.